Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku kenang nasihat diklat dari Balai Diklat Keagamaan Padang. Duduk manis di atas bangku, hati ikhlas menuntut ilmu. Terima kasih buat Bapak dan Ibu dari Balai Diklat kesayanganku. Semoga Allah membalasi kebaikanmu. 1. Konfusius pernah berkata, 1400 tahun yang silam. Apa katanya? Kamu dengar, kamu akan lupa. Kamu lihat, kamu akan ingat. Dan kamu kerjakan, kamu akan paham. Maka itulah suatu prinsip yang harus kita tanamkan kepada semua anak didik kita. Dalam semboyan jujur, mandiri, dan wujudkan prestasi. Mewujudkan yang benar dan bukan membenarkan yang biasa-biasa saja. 2. Tekun kita beramal ibadah untuk belanja di akhirat nanti. Kita serahkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di akhirat nanti. Kecenderungan manusia hidup di dunia ini ialah cenderung dalam berkelompok. Kenapa manusia itu cenderung dalam berkelompok? Karena mempunyai visi dan misi yang sama. Karena mempunyai niat dan tujuan yang sama. Yang membuat manusia itu berkelompok ialah karena kesamaan dalam tujuan. 1. Kesamaan dalam kebutuhan. 2. Kesamaan dalam profesi. 3. Kesamaan dalam berbagai pandangan. 4. Kesamaan dalam pendidikan. 5. Kesamaan dalam daerah. 6. Kesamaan dalam usia. 7. Kesamaan dalam berbagai hobi. 8. Kesamaan dalam jenis kelamin. Dan lain-lain sebagainya. 3. Ke Baitullah di tanah suci. Datang ke sana minta selamat. Tuhan Allah yang Maha Suci, marilah kita ingat setiap saat. Sebaik apapun sistem pendidikan saat ini dan berbagai kurikulum yang ada, selalu berganti setiap zaman dan masanya. Maka apabila tidak ditopang dengan skill dan kualitas pendidikan seorang guru, maka itu akan sia-sia saja. Kecuali building, membangun, learning, pembelajaran, komitmen, membangun pembelajaran yang komitmen. Artinya apa?
menerapkan yang benar dan bukan membenarkan cara mendidik yang biasa-biasa saja, yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Di laut kapal berlayar, di darat banyak sawah. Hati senang mendapat kabar, menang lomba dapat hadiah. Sukses bukanlah milik orang yang pintar saja. Akan tetapi sukses itu ialah milik orang yang banyak mempunyai perjuangan dalam berbagai impian-impian. Impian-impian yang selalu mereka cita-citakan. Impian mereka ialah setinggi bintang di langit. Akan tetapi hatinya serendah mutiara di lautan. Berbagai impian dalam perjuangan yang harus mereka capai dalam perputaran waktu, hari, dan bulan. Setiap manusia akan dihadapkan dengan berbagai urusan dan masalah. Maka dalam agama kita dianjurkan, apabila sudah selesai daripada suatu urusan, maka kerjakanlah urusan yang lain dengan sungguh-sungguh. Kata Allah dalam Al-Quran, surah Al-Insyirah ayat 7 dan ayat 8, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Apabila kamu sudah selesai daripada satu urusan, maka banting tulang untuk mengerjakan urusan yang lain. Dan kepada Tuhanmu lah kamu berharap dan bermohon. Yang keenam, sayang buah kepayang. Buah kepayang hendak dimakan. Manusia hanya bisa merancang, namun kuasa Allah yang menentukan dalam kehidupan. Sebagai suku guru dalam berbangsa dan bernegara, tegak kokohnya tonggak kehidupan berbangsa dan bernegara ialah ditentukan dengan kesatuan dan persatuan dalam berbagai lini kehidupan. Jayanya bangsa Indonesia itu harus ditopang oleh 4 pilar kebangsaan. Pilar yang pertama yang tidak boleh tidak dalam kesatuan negara Republik Indonesia itu namanya Pancasila. Azas pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bila dihubungkan dengan Al-Quran, akan terwujudlah dalam surah Al-Ikhlas ayat 1. Kata Allah, Kul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Pilar kedua ialah dengan slogan lambang Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda bahasa, walaupun berbeda warna kulit, walaupun berbeda latar belakang budaya, walaupun berbeda adat istiadat, walaupun berbeda agama, walaupun beda, akan tetapi kita satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia dengan lambang Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda agama, kita diwujudkan dengan kata lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ayat lain dikatakan silahkan berbeda dalam agama, silahkan berbeda dalam keyakinan, bahwasanya perbedaan itu adalah rahmat. Dalam undang-undang kita dijamin
pasal 29 ayat 1, negara menjamin setiap warga negara untuk memeluk sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Dalam Al-Quran dikatakan, a'maluna, a'malukum, amal dia untuk dia, amal kita untuk kita. Yang ketujuh, yaitunya di Bali banyak gapura. Gapuranya model lama. Jangan dengarkan ungkapan manusia, asal benar sesuai dengan ketentuan agama. Kehidupan kita di abad 21 ini, kita dihadapkan dengan berbagai tantangan zaman. Kita dihadapkan dengan zaman globalisasi. Maka kita sebagai bangsa Indonesia harus menganut paham moderasi beragama. Moderasi beragama akan dirangkum dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, berbeda-beda agama, berbeda-beda keyakinan, berbeda-beda latar belakang budaya, berbeda-beda suku dan bahasa, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kita harus memasang suatu prinsip moderasi beragama. Bagaimana mewujudkan moderasi beragama itu? Ada 4 pilar yang harus kita laksanakan. Yang pertama, pilar yaitunya komitmen kebangsaan. Yang kedua, pilar toleransi dalam dan antar umat beragama. Yang ketiga ialah anti terhadap kekerasan dan pemahaman-pemahaman yang ekstrim. Yang keempat ialah pilar akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Keragaman warga negara Indonesia dalam berbagai pemahaman itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita mau menjunjung tinggi persatuan, selama kita mau mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika, selama kita mau mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara kita, insya Allah negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke akan kuat, tangguh, dan maju untuk masa-masa yang akan datang. Wassalam adiasman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.